Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lisan Irianto dengan NPM 2017-4350-0483 kelas X7B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan metode penugasan maksimasi dan minimasi. Ini adalah tugas ke-7 dari mata kuliah riset operasional. Ya, langsung saja. Contoh 1, kasus maksimasi. Suatu perusahaan kotak hadiah mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda, yaitu memotong karton, merekatkan kertas, warna, memberi hiasan, dan membungkus. Perusahaan kotak hadiah tersebut hanya memiliki 4 orang karyawan, yaitu Hana, Karin, Helmi, dan Rosi. Upah seorang karyawan untuk masing-masing pekerjaan berbeda-beda seperti berikut. Ini tabel upah karyawannya, kita bisa lihat. Ya, pertanyaannya adalah tentukan besarnya biaya optimal yang dikeluarkan perusahaan kotak hadiah tersebut dengan kondisi satu pekerjaan hanya dikerjakan oleh satu karyawan. Nah, langkah 1, identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam tabel penugasan. Cari biaya optimal sama dengan kasus minimalisasi. Jumlah pekerjaan sama dengan jumlah karyawan, artinya kasus normal tanpa dummy. Ini tabel penugasannya seperti berikut. Kemudian langkah 2, tik 1, cari biaya terkecil untuk setiap baris dan kemudian menggunakan biaya terkecil tersebut untuk dikurangi oleh semua biaya yang ada pada baris yang sama. Ini kita bisa lihat di A, baris A, dan terkecilnya adalah 14, B adalah 16, C adalah 19, dan D adalah 16. Berikutnya, apabila ditemukan 0, maka harus ditarik garis seminimum mungkin. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Ini di kolom ini tadi, setelah kita di masing-masing kolom ini kan kita tadi setiap baris dan kemudian menggunakan bias untuk dikurangi oleh semua biaya. Kita biaya terkecil dikurangi 14 dikurangi 14 sama dengan 0 ya. Di sini. Ini 18 dikurangi 14 sama dengan 4. Nah, ini 15 kurang 4 sama dengan 1. Nah, ini 17 dikurangi 3 sama dengan 17 dikurangi 14 sama dengan 3 ya. Nah, ini di sini kita cari, kita tarik garis di kolom dan baris yang ada angka, di kolom yang ada angka 0-nya. Ya. Ini adalah kolom 2, berarti kita tarik, dan kolom 4. Jumlah garis yang dapat ditarik hanya 2, tidak sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada. Kolom baris atau kolomnya ada 4. Ya. Sedangkan di sini jumlah garis yang ditarik adalah 2, berarti sama dengan belum optimal. Langkah 3, pada kolom tak terkena garis, pilih nilai terkecil, kemudian kurangi nilai lain pada kolom yang sama dengan nilai terkecil tersebut. Nah, ini sama kayak tadi yang tidak terkena garis, kita lihat yang paling kecil ya, tidak terkena garis di A ini 1 dan 4. Berarti yang terkecil ada 1, yang B 5 dan 2, yang terkecil adalah 2, yang C 2 dan 5. Ya. Berarti 1 dan 2 yang paling kecil. Berarti ini kita kurangi lagi sama tadi. 1 kurang 1 sama dengan 0. Ini 4 kurang 1 sama dengan 3. Ya. Hasilnya seperti ini. Angka 4, hasilnya tabelnya seperti ini. Angka 4, tarik garis minimum mungkin baik ke arah vertikal maupun horizontal yang meliputi semua yang bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Ini kita tarik lagi garisnya. Di sini ada 0, sini ada 0, sini 0.
berarti sini jumlah garis yang dapat ditarik hanya 3 ya. Tidak sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada, yaitu 4. Berarti sama dengan belum optimal. Kemudian langkah 5, revisi tabel, yaitu dengan mengurangi sel-sel yang tidak terkena garis dengan nilai terkecil. Kemudian tambahkan nilai sel terkecil itu pada sel yang terkena garis 2 kali. Nilai yang terkena garis 1 kali sama dengan tetap. Ini yang paling terkecil adalah 1, 3, tambah 1 sama dengan 4, 6 ditambah 1 sama dengan 7. Langkah ke-6, tentukan apakah sudah terdapat nilai 0 pada baris dan kolom yang berbeda. Apabila sudah terdapat 0 di setiap baris dan kolom yang berbeda, maka sudah didapatkan hasil yang optimal. Atau jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Ini jumlah garis yang dapat ditarik sama dengan 4 ya, sama dengan jumlah baris atau kolom yang sama dengan optimal. Ini sini kita tarik ya, 1, 2, 3, 4, berarti ini sudah optimal. Hasilnya adalah alokasi pekerjaan untuk masing-masing karyawan adalah pekerjaan A menggunting karton dikerjakan oleh 2 Karin dengan upah sebesar 14.000, pekerjaan B merekatkan kertas warna dikerjakan oleh 3 Helmi dengan upah sebesar 18.000, pekerjaan C memberi hiasan dikerjakan oleh 1 Hana dengan upah sebesar 21.000, pekerjaan D membungkus dikerjakan oleh 4 Rosi dengan upah sebesar Rp16.000. Itu hasilnya. Tabel perhitungan biaya optimalnya ini pekerjaan, karyawan, biaya, dan total biaya upah yang dikeluarkan adalah Rp69.000. Jadi total biaya optimal yang dikeluarkan oleh perusahaan Kotak Hadiah dengan pembagian tugas tersebut di atas sebesar Rp69.000. Kita lanjut lagi ke contoh 2 kasus minimasi. Suatu perusahaan Kotak Hadiah mempunyai 5 lokasi penjualan untuk produknya, yaitu di Strawberry, Naughty, Cindi, Toko Kado Unik, dan Gramedia. Perusahaan Kotak Hadiah tersebut memiliki 5 orang sales promotion yang akan ditugaskan ke masing-masing lokasi tersebut. Berdasarkan kemampuan masing-masing sales dan kondisi pasar, berikut ini hasil penjualan yang diperkirakan akan diperoleh dengan penugasan masing-masing sales ke lokasi. Ini tabel penghasilannya. Tentukan besarnya pendapatan perusahaan bila satu lokasinya dijaga oleh 1 sales. Itu adalah pertanyaan dari kasus minimasi ini. Langkah 1, identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam tabel penugasan. Cari pendapatan optimal sama dengan kasus maksimalisasi. Jumlah lokasi sama dengan jumlah sales, artinya kasus normal tanpa dummy. Ini tabel penugasannya. Kita bisa lihat ini A, B, C, D, E nya ini adalah lokasi, sales ini ke baris ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah salesnya ya. Kemudian langkah 2.2, cari nilai terbesar untuk setiap baris dan kemudian menggunakan nilai tersebut untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama ya. Kalau tadi maksimasi kita cari yang terkecil, kalau ini kita cari yang paling besar ya, 10, 12, 10, 8, yang 15 paling besar dari 15. Ini kita bisa lihat tabelnya, yang di lingkar ini adalah yang paling terbesar. Oke, kita lanjut saja. Langkah ketiga, pastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Ternyata masih terdapat kolom yang belum memiliki nilai 0. Maka pada setiap kolom, pilih nilai terkecil, kemudian kurangi nilai lain pada kolom yang sama dengan nilai terkecil tersebut. Tadi sudah kita hitung, sini 15 kurang 15 sama dengan 0. Ya. Seperti tabel sini, dikurangi. Sekarang kita cari nilai yang paling terkecil di antara ini. Ini belum setiap baris dan kolom belum memiliki nilai 0 ya. Jadi kita cari yang paling kecil. Ini adalah 1,
1, dan 3. Langkah selanjutnya, langkah 4, tarik garis minimum mungkin baik ke arah vertikal maupun horizontal yang meliputi semua yang bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Ini kita tarik ini 0. Kolomnya ada 5. Di sini yang bisa kita tarik adalah 4. Berarti ini belum optimum. Jumlah garis yang dapat ditarik hanya 4, tidak sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada, yaitu 5. Berarti tabel ini belum optimum. Ya. Langkah 5, revisi tabel, yaitu dengan mengurangi sel-sel yang tidak terkena garis dengan nilai terkecil. Kemudian tambahkan nilai sel terkecil itu pada sel yang terkena garis 2 kali. Nilai yang terkena garis 1 kali sama dengan tetap. Ya. Ini tadi kita lihat ini yang tidak terkena garis 2 ya. Kita bisa lihat 2 ditambah 2, ini 2 ditambah 2 hasilnya 4, 5 ditambah 2 sama hasilnya 7, ini 2 ditambah 0 sama dengan hasilnya 2. Langkah 6, tentukan apakah sudah terdapat nilai 0 pada baris dan kolom yang berbeda. Apabila sudah terdapat 0 di setiap baris dan kolom yang berbeda, maka sudah didapatkan hasil yang optimal. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Jumlah garis yang dapat ditarik sama dengan 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 sama dengan jumlah baris atau kolom yang optimal. Berarti tabel ini sudah optimal. Oke. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.